Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul walaupun dalam kondisi sedang pandemi, kita masih bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan Google Meet. Dalam pertemuan kali ini, saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 Psikologi Pendidikan akan memaparkan anggota kelompok. Dari kelompok 2 ada 10 orang yang terdiri dari Sabrina, Yesa, Sofi, Anissa, Ian, Rizky, Sela, Elja, Cendi, dan Erlinda. Masing-masing dari kami akan memaparkan materinya. Pengertian gaya belajar telah disepakati secara umum adanya 2 kategori utama tentang bagaimana kita belajar. Pertama, bagaimana kita menyerap informasi dengan mudah atau disebut dengan modalitas. Dan kedua, cara kita mengatur dan mengelola informasi tersebut atau dominasi otak. Berdasarkan Sukandi, bahwa gaya belajar yaitu kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap pengetahuan dan cara mengatur serta mengelola informasi atau pengetahuan yang didapat. Menurut Bobby DeForter dan Mike Hernick, gaya belajar seseorang adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi antar pribadi. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mempermudah proses belajar anak dengan gaya belajar auditori. Yang pertama, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam setiap diskusi yang dilakukan secara verbal. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan suara yang keras dan lantang. Yang ketiga, gunakan musik sebagai background untuk mengajarkan anak. Yang keempat, arahkan anak agar merekam materi pembelajarannya dalam kaset dan meminta dia untuk senantiasa mendengarkannya sebelum tidur. Dan yang terakhir, sebagai orang tua, baiknya bantu anak ketika belajar dengan membacakan materi pelajarannya atau mengajaknya berdiskusi mengenai materi pelajaran. Anak-anak dengan gaya belajar auditori biasanya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bicara kepada diri sendiri saat ia sedang bekerja. Yang kedua, mudah terganggu oleh keributan ataupun suara yang bising. Yang ketiga, menggerakkan bibir ketika mengucapkan tulisan di buku saat membaca. Yang keempat, senang membaca dengan keras dan mendengarkannya. Yang kelima, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna suara. Yang keenam, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Yang ketujuh, berbicara dalam irama terpola. 8. Biasanya pembicara yang fasih. 9. Lebih suka musik daripada seni. 10. Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. 11. Suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. 12. Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain. 13. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Dan 14. Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Cara belajar anak auditori. 1. Membaca dengan suara keras. 2. Mendengarkan rekaman, bisa pula dengan merekam suaranya sendiri. 3. Diskusi dengan teman. 4. Belajar dengan mendengarkan. 5. Menyampaikan kembali yang dipelajari. 6. Belajar dengan media musik atau sambil diiringi musik. 7. Kerja kelompok. Dan 8. Membutuhkan waktu tenang untuk memikirkan materi. Berdasarkan pendapat para ahli, yang dinamakan media pembelajaran visual adalah proses penyampaian pesan dari sumber ke penerimaan pesan melalui media penglihatan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, dan minat serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Ciri-ciri gaya belajar visual. Tidak mudah terganggu oleh keributan, mengingat yang dilihat daripada yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, pembaca cepat dan tekun, lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato, lebih suka musik daripada
Cara pembelajaran visual. 1. Belajar dari gambar maupun video yang menarik. 2. Membaca buku yang tidak hanya tulisan saja tetapi juga memiliki ilustrasi. 3. Gunakan spidol warna-warni saat membuat catatan. 4. Membuat mind mapping untuk memudahkan belajar. Gaya belajar kinestetik, yaitu gaya belajar yang melibatkan gerak. Artinya, anak dengan gaya belajar seperti ini akan menitik beratkan pada segala hal yang membuatnya bergerak saat belajar. Mereka akan belajar dari apa yang mereka lakukan atau alami. Hal tersebut akan memudahkannya mengingat apa yang telah ia pelajari. Hal yang berkaitannya seperti olahraga, menari, memainkan musik, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri anak dengan gaya belajar kinestetik antara lain. Yang pertama, mereka cenderung menempatkan tangan sebagai alat penerima informasi utama. Agar bisa terus mengingatnya, hanya dengan memegangnya saja, seseorang yang memiliki gaya belajar seperti ini akan bisa menyerap informasi tanpa harus membaca penjelasannya. Yang kedua, tidak dapat duduk diam dalam waktu lama. Mereka tidak bisa diam dalam waktu yang lama ketika belajar. Ketika mereka diam dalam waktu lama, mereka akan kehilangan konsentrasi belajarnya dan akan ada saja hal yang mereka lakukan seperti memainkan pulpen, pensil, membuat coretan, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. Yang keempat, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Artinya, mereka akan lebih mudah menghafal dengan caranya sendiri, seperti sambil berjalan-jalan, meloncat-loncat, membuat gerakan, dan masih banyak lagi. Yang kelima, tidak dapat mengingat geografis kecuali jika memang telah pernah berada di tempat itu. Artinya seperti apa? Jadi, anak dengan gaya belajar kinestetis lebih menitik beratkan pada pengalamannya. Ketika mereka disuguhkan dengan hal awam, seperti letak posisi suatu daerah, mereka akan kebingungan karena belum pernah melihat dan berada di tempat tersebut. Yang keenam, kemungkinan tulisannya jelek. Hal ini disebabkan karena mereka lebih dominan menuangkan ide-idenya dalam bentuk gerakan, bukan dalam bentuk tulisan. Yang ketujuh, menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permainan. Artinya, mereka akan lebih suka dan mudah menangkap pembelajaran apabila mereka ikut aktif di dalamnya, seperti belajar sambil bermain, sharing, apapun itu yang melibatkan dirinya, akan memudahkannya dalam proses pembelajaran. Selanjutnya ada cara belajar yang tepat untuk anak kinestik. Yang pertama, setelah mendapatkan materi di sekolah, segera mempraktekannya di rumah, seperti menggambar. Yang kedua, belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan. Contohnya, belajar sambil bermain. Yang ketiga, melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan dari guru. Contohnya, membuat kerajinan tangan. Yang keempat, bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi yang dipelajari, seperti mengunjungi museum di saat hari libur. Yang kelima atau yang terakhir, mengikuti ekstrakurikuler, karena anak kinestik itu biasanya belajar dari sebuah pengalaman. Kemudian yang selanjutnya, strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestik. Yang pertama, jangan memaksakan anak kinestik untuk belajar sampai berjam-jam, supaya anak kinestik itu tidak jenuh dan bosan. Yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya, seperti contohnya belajar di sekitar lingkungan sekolah sambil memperkenalkan alam sekitar. Yang ketiga, izinkan anak untuk mengunyah permen karet atau menjentikan jari saat belajar atau memainkan alat tulis, karena anak kinestik itu cenderung tidak bisa diam. Yang keempat, gunakan warna untuk meng-highlight poin-poin penting dalam bacaan supaya lebih dapat dipahami mana saja
penting. Dan yang terakhir, gunakan pembelajaran sambil bermain seperti bernyanyi dan bermain alat musik. Dalam pembahasan poin keempat tentang gaya belajar analitik, banyak orang yang tidak tahu tentang gaya belajar global dan gaya belajar analitik. Jadi, gaya belajar analitik adalah gaya belajar seorang anak yang memiliki kemampuan dalam memandang sesuatu cenderung ditelaah terlebih dahulu, secara terperinci, spesifik, dan teratur, serta melakukan pekerjaan secara bertahap dan sesuai urutan. Dan adapun ciri-ciri gaya belajar analitik, yaitu yang pertama, berfokus mengerjakan satu tugas dan tidak akan beralih ke tugas lain jika tugas itu belum selesai. Yang kedua adalah berpikir secara logika. Dan yang ketiga, tidak suka jika ada yang terlewat dalam suatu tugas yang dilakukannya. Perbedaan sistem kerja cara belajar global dan analitik dapat dilihat pada saat mereka mendengarkan dan mengikuti petunjuk dalam mengerjakan tugas. Contohnya, pada saat guru memberikan petunjuk, anak dengan gaya belajar analitik akan cenderung mendengarkan dengan hati-hati. Kemudian, dia mulai mengerjakan tugas tanpa gangguan apapun. Sementara itu, anak dengan gaya belajar global mungkin juga mendengarkan petunjuk. Namun, dia mungkin sering bertanya supaya petunjuk diulangi. Bagi anak dengan cara belajar analitik mungkin akan frustasi bila petunjuk-petunjuk diulangi karena mereka sudah fokus pada tugas dan tidak ingin mendengarkan kembali sesuatu yang sudah mereka ketahui. Sebaliknya, jika seorang anak dengan cara belajar global diberitahu tidak akan ada pengulangan instruksi dan mereka harus mengerti dengan sekali mendengar, maka mereka akan menjadi sangat tertekan. Sebab mereka tahu mereka mungkin tidak mampu mengerjakan tugas hanya dengan mendengarkan petunjuk sekali saja. Gaya belajar global, istilahnya Global Learning Style. Pengertian gaya belajar global adalah di mana seseorang cenderung pola berpikirnya atau cara belajarnya dengan cara menyeluruh. Dia lebih suka belajar dengan menyimak secara keseluruhan dan juga biasanya si anak mampu menghubungkan antara masalah satu ke masalah lainnya. Kemampuan yang dimiliki anak dengan gaya belajar global. Yang kesatu, anak dengan gaya belajar global memiliki kemampuan memahami sesuatu secara menyeluruh. 2. Anak dengan gaya belajar global juga mampu mengartikan hal-hal yang tersirat dengan bahasanya sendiri secara jelas. 3. Anak dengan gaya belajar global dapat bekerja sama dengan orang lain. 4. Mereka akan mengalami kesulitan bila harus menjelaskan sesuatu setahap demi setahap. Kemudian, ciri-ciri gaya belajar global meliputi mampu mengutarakan dengan kata-kata tentang apa yang dilihatnya, biasanya berpenampilan kurang rapi, bisa melakukan banyak tugas sekaligus. Meskipun satu tugas belum selesai, dia akan mengerjakan tugas berikutnya. Mampu bekerja sama dengan orang lain dengan baik. Peka terhadap sekitar termasuk perasaan orang lain. Sensitif dan mampu melihat permasalahan dengan baik. Untuk yang selanjutnya adalah strategi belajar anak global, meliputi 1. Bekerja sama dengan orang lain. 2. Tawarkan untuk bekerja sama dengan anak global dalam hal belajar. 3. Belajar untuk menyederhanakan akan sistem pelajarannya. Mungkin hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami berharap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi para audiens. Jika memang ada kekurangan dan kesalahan, kami memohon maaf. Dan ditutup saja dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.